Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan video yang membahas tentang perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia. Anggota dari kelompok 11 terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Angelita Dwi Febrin, NIM 17053004. Yang kedua, Fadil Dwi Ivanov, NIM 17053091. Yang ketiga, Horinda Pertiwi, NIM 17053015. Materi yang pertama yaitu pengertian bank. Nah, pengertian bank sendiri terbagi atas tiga, yaitu yang pertama menurut undang-undang, yang kedua yaitu menurut para ahli, dan yang ketiga yaitu pengertian bank secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Kasmir, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Pengertian bank menurut Maryanto Supriyono dalam bukunya Pintar Perbankan, bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan. Bagi pelaku usaha, bank merupakan tempat atau media perputaran uang, media keluar masuknya uang dengan pihak-pihak yang terlibat, serta supplier, buyer, pihak ketiga, relasi, dan lainnya. Jadi, berdasarkan pengertian secara undang-undang dan menurut para ahli di atas, secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Materi yang kedua yaitu pengertian dan ruang lingkup bank umum. Pengertian bank umum. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi dari bank umum terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, agent of trust. Sebagai lembaga kepercayaan, bank memiliki fungsi finansial intermediary, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi finansial intermediary ini akan berjalan lancar apabila ada unsur kepercayaan atau trust. Dalam hal ini, masyarakat akan menyimpan dana apabila dilandasi unsur kepercayaan dari pihak bank sendiri akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Fungsi bank yang kedua yaitu agent of development. Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan produksi, distribusi, investasi, dan konsumsi barang dan jasa. Fungsi bank yang ketiga yaitu agent of service. Bank dalam hal ini menawarkan berbagai macam jasa
di samping dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Jasa-jasa yang ditawarkan bank seperti transfer uang, inkaso, letter of credit, automated teller machine, money market, capital market, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kegiatan usaha bank umum. Menurut Syamsu Iskandar, usaha-usaha bank umum meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau yang disebut dengan funding dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. Yang kedua yaitu menyalurkan dana ke masyarakat atau yang disebut dengan lending dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. Yang ketiga yaitu memberikan jasa lainnya atau servis dalam bentuk transfer, clearing, jual beli valuta asing, menerbitkan referensi bank, bank garansi, letter of credit, inkaso, safe deposit box, dan jual beli surat-surat berharga. Kegiatan bank yang keempat yaitu menerima setoran pembayaran dari instansi atau perusahaan seperti pembayaran listrik, telepon, air, dan pembayaran pajak. 5. Melayani pembayaran seperti pembayaran gaji atau pensiun pegawai. 6. Yaitu menempatkan dana, meminjam dana baik dengan menggunakan surat, sarana komunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang ketujuh yaitu menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Yang kedelapan yaitu melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang ke-9 yaitu menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip konvensional ataupun syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Dan kegiatan bank yang ke-10 yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jasa bank. Jasa-jasa yang ditawarkan bank meliputi yang pertama, kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Yang kedua yaitu clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Warkat yang dapat dikeliringkan atau diselesaikan lembaga clearing adalah warkat yang berasal dari dalam kota seperti cek, bilet giro, wesel, surat bukti penerimaan transfer, ataupun LLG atau nota kredit. Yang ketiga yaitu inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Warkat-warkat yang dapat diinkasokan meliputi cek, bilet giro, wesel, surat askep, dividen, kupon, dan money order. Jasa bank yang keempat yaitu safe deposit box. Safe deposit box merupakan produk perbankan yang berupa penitipan atau box yang digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Kegunaan dari safe deposit box adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat penting seperti
sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat nikah, akte kelahiran, ijazah, ataupun paspor. Selain itu, safe deposit box juga dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, ataupun permata. Jasa bank yang kelima yaitu bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lainnya. Jasa bank yang selanjutnya yaitu banknotes, merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes merupakan devisa tunai yang mempunyai sifat seperti uang tunai. Jasa bank yang selanjutnya yaitu traveler's check, dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis asing. Penggunaan travel checks dapat dibelanjakan di berbagai tempat, terutama di mana bank mengeluarkan travel checks tersebut. Jasa bank selanjutnya yaitu letter of credit atau LC. Letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, yaitu ekspor impor, termasuk barang dalam negeri, yaitu antar pulau. Kegunaan dari letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak pembeli atau importer maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangnya. Jasa bank selanjutnya yaitu bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, dalam bentuk perusahaan atau lembaga lainnya. Selanjutnya, jasa bank meliputi menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang bisa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening listrik, dan setoran ONH. Selanjutnya, bank juga melakukan pembayaran seperti gaji, pensiun, bonus, hadiah, dividen, dan lainnya. Pengertian dan ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Lokasi Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, sehingga Bank Perkreditan Rakyat banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat. Landasan hukum BPR ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas maupun perusahaan daerah atau koperasi. Adapun tujuan Bank Perkreditan Rakyat adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi dan peranan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kecuali simpanan giro. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat memiliki tugas pokok di antaranya memberikan kredit kepada masyarakat. Umumnya, kredit ini diberikan kepada petani, pedagang, dan lain sebagainya yang memiliki ekonomi yang lemah. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Kelebihan dan kekurangan Bank Perkreditan Rakyat. Kelebihan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum memang punya keunggulan teknologi, sumber dana yang melimpah, networking secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan bilet giro, dan sebagainya. Tetapi BPR juga punya keunggulan hubungan personal yang kuat dengan nasabahnya. BPR mampu memberi pelayanan yang prima karena pelayanan yang dilakukan BPR adalah face to face. BPR juga mampu menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya, dan peri kehidupan masyarakat sekitarnya. Kekurangan Bank Perkreditan Rakyat. Tidak bisa melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran. Tidak bisa memberikan jasa simpanan dalam bentuk giro. Tidak bisa memberikan jasa perasuransian. Tidak bisa ikut serta dalam penyertaan modal, serta tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia melarang BPR melakukan hal-hal tersebut. Materi terakhir yaitu sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Menurut Ismail, dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ialah dana sendiri atau dana pihak pertama. Dana sendiri ialah dana yang berasal dari pemegang saham atau pemilik saham, yang mana dana sendiri ini terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Yang kedua, cadangan laba, yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Yang ketiga, laba yang belum dibagi,
merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, dana yang bersumber dari lembaga lain. Dalam praktiknya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan dana sendiri dan masyarakat. Perolehan dana dari sumber ini diantara lain dapat diperoleh dari 1. Bantuan likuiditas Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, pinjaman antar bank. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing dalam lembaga clearing dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Yang ketiga, surat berharga pasar uang. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian dijual dibalikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Yang keempat, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Yang terakhir, dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga. Dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun dana masyarakat ialah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan dimiliki oleh bank. Sumber dana yang dimaksud adalah A. Simpanan giro, suatu istilah perbankan untuk cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Jika cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran yang menyimpannya di bank, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayaran kepada bank. Yang kedua, simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna untuk berjaga-jaga dalam jangka pendek. Yang ketiga, simpanan deposito adalah sejenis jasa tabungan yang bisa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalam tidak boleh ditarik nasabah. Bunga depositonya biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasanya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.